Halo saudara, saya mau bagikan dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan apa isinya. Apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang diajukan kepada Kain. Siapa yang mengajukannya? Tuhan Allah. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-5, 6 di mana Kain tidak diindahkan persembahannya. Sehingga ayat yang ke-6 Kain hatinya panas dan mukanya muram. Kemudian datang lagi pertanyaan dari Tuhan Allah kepada Kain di ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak berseri-seri jikalau engkau berbuat baik? Saudara, apa yang dilakukan oleh Kain itu baik. Tetapi baik tidak cukup untuk dibenarkan berkenan di hadapan Allah. Allah tidak menerima sesuatu yang baik menurut ukuran manusia. Semua manusia telah berdosa. Makanya apapun yang dipersembahkan Kain tidak berkenan. Karena Kain tidak punya iman. Iman terhadap karya keselamatan yang telah Tuhan Allah nyatakan melalui Kejadian 3 ayat 15 seperti yang diterima oleh ayahnya, Adam dan Hawa. Saudara, di sini dikatakan, apakah mukamu tidak berseri-seri jikalau engkau berbuat baik? Siapa yang membuat muka Kain tidak berseri-seri? Bukan Tuhan Allah, tetapi diri Kain sendiri. Hati Kain yang memilih dirinya untuk tidak berseri-seri. Jadi bukan Tuhan Allah yang membuat hati Kain panas sehingga mukanya tidak berseri-seri. Apa yang dipersembahkan Kain baik, tetapi tidak dapat dibenarkan oleh Tuhan. Karena Kain tidak mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Ya, Mesias yang Allah telah nyatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kemudian saudara, kalau kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita, yang bisa menjaga hati kita adalah diri kita sendiri. Artinya menjaga hati kita adalah masukkan sesuatu firman Allah ke dalam hatimu. Karena kalau hatimu rusak, seluruh hidupmu menjadi rusak. Karena apa yang ada dalam hatimu itu yang akan keluar, terpancar melalui wajahmu. Tidak heran kalau wajah Kain tidak berseri-seri, karena hati Kain sudah panas. Artinya panas adalah menyimpan kejahatan. Telah diisi oleh hal-hal yang berdosa. Ya, makanya datang firman Tuhan bahwa kalau hati kita panas, ya, yang akan ditimbulkan adalah kejahatan, kejahatan dan kejahatan. Dan di dalam Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi ya, kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Seperti apa hati yang gembira? Hati yang gembira adalah hati yang engkau isi dengan firman Allah, yang tunduk kepada firman Tuhan, bukan yang tidak tunduk. Hati yang percaya kepada Yesus Kristus. Inilah hati yang gembira, saudara. Karena kita telah jatuh dalam dosa dan ada tabiat dosa dalam diri kita. Makanya dikatakan selanjutnya, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah, tetapi jikalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Saudara, mengintip di depan pintu itu mencari kesempatan kapan bisa masuk, kapan engkau membuat hatimu tidak diisi oleh firman Tuhan. Disitulah mulai iblis masuk menggoda engkau. Makanya dikatakan, ia atau dosa sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebenarnya Kain mempunyai kuasa untuk menolak dosa itu. Iblis yang berusaha untuk merayu, menggoda dia.
Tetapi sekali lagi, kalau Kain sudah membuat hatinya sendiri panas, ya bebal, itu berarti Kain membiarkan dirinya dipakai oleh iblis. Begitu juga dengan akhir zaman ini, saudara. Banyak hati-hati yang menolak Yesus Kristus, ya malahan menghujat, memfitnah Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, bukan Tuhan Yesus yang membuat hati mereka mengeras, tetapi mereka sendiri. Dan hati yang mengeras oleh karena mereka sendiri yang buat, itu dipakai iblis untuk melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus Kristus. Hati-hati saudara, kalau engkau tidak isi hatimu dengan firman Tuhan, maka itu kesempatan iblis masuk menggoda engkau. Hati-hati. Dan ini diingatkan oleh Tuhan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita bisa menjaganya? Dengan firman Tuhan, Alkitab. Apa yang dituliskan dalam Alkitab, saudara renungkan, pelajari, katakan. Ya, hidupi firman itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan iman timbul dari firman Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan, oleh karena engkau punya iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu, saudara.